Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh peserta Ayla Cash Together We Can Overcome dengan tema Implementing Wise Decisions in COVID-19 Test. Ayla Cash merupakan salah satu program Ayla yang bertujuan untuk memberikan update seputar kesehatan dengan ringkas, akurat, dan terpercaya bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Seperti kita ketahui, kasus COVID-19 sampai saat ini masih terus meningkat. Berbagai pihak terus berupaya untuk mengakhiri pandemi ini. Oleh karena itu, pada Ayla Cash kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam tes COVID-19 dan implementasinya di dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ayla Cash hari ini sangat spesial karena seluruh pertanyaan dalam talk show hari ini merupakan summary dari pertanyaan yang diajukan oleh para peserta melalui link registrasi. Dan untuk 5 pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari mitra keluarga Bintaro. Adapun para pemenang akan diumumkan pada akhir acara Ayla Cash hari ini. Untuk para peserta yang belum sempat mengajukan pertanyaan saat melakukan registrasi, jangan khawatir, karena Anda dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat dengan menyertakan email pada akhir pertanyaan. Pertanyaan akan kami jawab setelah acara ini berakhir ke email yang Anda sertakan. Kami juga tidak lupa mengingatkan bahwa acara hari ini akan di-upload di channel YouTube Ayla Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kegiatan kami selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus COVID-19 sampai saat ini masih terus meningkat. Grafik di samping menunjukkan tren peningkatan kasus terkonfirmasi selama 14 hari terakhir. Secara umum, dominasi angka penyebaran COVID-19 ada di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 50% total nasional, di mana pusat penyebaran di Pulau Jawa terpusat di DKI Jakarta. Berdasarkan data per tanggal 7 Oktober kemarin, jumlah kasus terkonfirmasi di DKI Jakarta sudah mencapai 82.190 kasus atau 26% dari total kasus secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa situasi pandemi masih jauh dari berakhir. Sekarang saatnya kita mendengarkan diskusi dan penjelasan dari Dr. Jiwan Setiawan, selaku spesialis patologi klinik dari Mitra Keluarga Bintaro yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Julia Darmawan. Waktu dan tempat, saya persilakan Dr. Julia. Terima kasih Andy. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh peserta Ayla Cash hari ini. Ayla Cash hari ini terbilang cukup spesial karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan salah satu pakar patologi klinik Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro, Dr. Jiwan Setiawan. Selamat siang dokter. Terima kasih dok buat kesempatan yang telah diberikan kepada Ayla hari ini. Dokter mau menyempatkan diri datang untuk berdiskusi mengenai implementing wise decision in COVID-19 test. Seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya Andy di studio, bahwa angka penyebaran COVID-19 terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan strategi pencegahan penyebaran COVID-19 dan strategi pengobatan pada pasien COVID-19. Berbicara tentang strategi pencegahan penyebaran COVID-19, kita tidak bisa lepas dengan istilah yang kita kenal sebagai deteksi dini COVID-19. Nah dok, terkait dengan deteksi dini ini, seperti kita ketahui di Indonesia sudah ada beberapa jenis tes diagnostik COVID-19 yang sudah diimplementasikan. Menurut kebanyakan orang, dan memang saya melihat dari beberapa daftar pertanyaan yang diajukan untuk Ayla Cash hari ini, kita melihat adanya tendensi sebagian orang masih belum mengerti tentang fungsi mendasar dari masing-masing tes. Mengenai perbedaan targetnya, perbedaan fungsinya. Mengapa masing-masing tes itu perlu diadakan? Apakah sebenarnya cukup hanya satu tes saja, PCR tes, dan yang lainnya sudah tidak perlu diadakan lagi? Atau memang semuanya itu diperlukan? Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit. Ya, terima kasih Dr. Yulia dan sahabat Mika. Ya, saya coba menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Dr. Yulia. Jadi seperti pemirsa ketahui bahwa untuk mendeteksi keberadaan corona ini, COVID-19 ini ada beberapa tes. Ya. Kita bicara pada target dari penyebab penyakit tersebut ya. Jadi targetnya, jadi karena ini suatu virus, jadi bisa RNA atau bisa juga berupa protein ya. RNA dalam teknologi kalau kita periksa, kita mencari RNA, kita
melakukan pemeriksaan berbasis biomolekuler, yaitu PCR, yang dikenal dengan nama PCR, polymerase chain reaction. Ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai protein dari antigen, ya, kita berbicara metode pemeriksaan lewat yang namanya serologi test. Ya. Serologi test bisa berbentuk rapid seperti yang banyak beredar di pasaran, atau dengan menggunakan instrumen, ya, ELISA, Enzyme Link Immunoassay, atau yang lebih tinggi, ya, CLIA, Electrochemiluminescent Immunoassay. Saya bicara pertama dulu mengenai PCR, ya, PCR, polymerase chain reaction. Jadi dasar dari pemeriksaan ini mencari materi RNA dengan teknologi kita memperbanyak amplifikasi, ya, amplifikasi. Nanti sahabat Mika juga kalau mendapatkan suatu hasil dari tes PCR akan tertera suatu parameter, suatu istilah namanya cycle threshold, ya, nanti itu namanya CT. Jadi berapa amplifikasi baru nanti terdeteksi dari virus, keberadaan virus tersebut, ya. Nanti dilanjutkan pada pembicaraan berikutnya mungkin, ya, Dr. Yulia. Kemudian mengenai tes antibody dan antigen, ya. Jadi kita mesti lihat kegunaan dari tes itu masing-masing. Jadi kita mesti lihat kinetik dari perjalanan penyakit. Jadi masa inkubasi, kemudian masa timbulnya gejala, dan masa penyembuhan. Jadi masing-masing mempunyai peran, ya, pada awal-awal itu. Jadi yang lebih banyak kita mendeteksi materi DNA, RNA atau antigen dari virus itu adalah tes PCR dan tes antigen, ya. Kemudian pada minggu kedua atau minggu ketiga kita bisa menggunakan rapid, ya. Pada awal-awal itu pada masa inkubasi, ya, jadi bisa kita menggunakan PCR atau antigen. Tapi untuk PCR sebagai baku standar, kalau antigen ada satu kelemahan, ya, dia akan terdeteksi kalau viral load-nya itu tinggi sekali, ya. Kemudian kelemahan lainnya juga kalau fase awal dia tidak terdeteksi. Kemudian dia rentang waktu terdeteksinya itu lebih pendek ketimbang materi RNA, ya. Jadi itu yang menyebabkan antigen itu sensitivitasnya itu kurang lebih 30-80%, ya. Jadi tetap kalau fase awal itu kita anjurkan penggunaan sebagai baku standarnya itu PCR. Tapi kalau fasilitasnya tidak memungkinkan, boleh dengan kita gunakan antigen. Oke, jadi Dok, yang tadi yang early phase itu lebih baik kita melakukan seperti PCR test, kalau antigen test dan antibody itu khususnya untuk antibody lebih ke yang late phase nanti, Dok. Oke, kalau late phase sendiri berarti untuk PCR tetap masih bisa dilakukan atau tidak, Dok? Semakin dia late, minggu ketiga kemungkinan negatif, ya, kemungkinan. Oke, jadi di sini menghilang dia. Betul. Jadi di sini kalau bisa saya simpulkan, berarti setiap tes itu bermakna tergantung bagaimana kita menggunakannya di fase-fase apa, timingnya, ya. Bahkan kalau untuk di late phase, walaupun kita tidak bisa mendeteksi dengan PCR test karena itu jumlah viral load-nya itu sudah mulai sangat menurun, ya, Dok, ya. Perlu saya tambahkan mungkin ada yang terdeteksinya agak panjang, tetapi itu sudah tidak hidup lagi. Jadi sisa-sisa itu di dalam PCR itu. PCR test sendiri bisa membedakan tidak antara virus yang sudah mati dengan virus itu yang waktu kita deteksi itu virusnya masih hidup? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Jadi lebih ke kita harus membandingkan dengan gejala simptomatiknya juga, ya, Dok?
Dok, terkait dengan tadi dokter bilang sensitivitas range yang rentannya cukup terbilang sangat jauh ya dok, 30 sampai 80% or something. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi tingkat rentan yang sangat jauh ini pada tes-tes seperti rapid test ataupun tes-tes seperti yang sedang beredar di pasaran ini ya dok? Tingkat sensitivitas dan spesifisitasnya ini saya setuju sekali yang tadi dokter bilang, variasinya sangat jauh sekali. Dan kadang-kadang dengan variasi yang sangat kecil ini kan sangat berbahaya dok ketika sensitivitasnya 30%. Orang sudah senang-senang, oh kita negatif, padahal ternyata alat yang digunakan itu alat dengan tingkat sensitivitas yang sangat rendah. Ditambah lagi sekarang di marketplace, beberapa saya lihat ya rapid test sudah dijual secara bebas dan masyarakat juga secara ya mereka merasa oh lebih praktis saya beli sendiri. Bahkan di kolega saya sendiri ada yang ya udah kita beli aja sendiri, kita tes sendiri ketimbang ke rumah sakit dan kita kena malah nanti tertular virus COVID-19. Nah dokter punya saran nggak terkait hal ini? Apakah yang mesti kita sikapi? Bagaimana kita harus bersikap terkait sensitivitas dan spesifisitas di masing-masing alat tes yang beredar khususnya rapid test dok? Ya sebenarnya kita mesti bijak ya. Nggak ada tempatnya kalau kita melakukan tes sendiri ya. Kadang-kadang institusi yang memang sudah berwenang pun kita menerima reagen harus kita uji, kita mendapatkan reagen harus kita uji, kita lihat, walaupun di situ di packing insertnya atau keterangan dari kit itu tertera bahwa dia punya sensitivitas dan spesifik yang tinggi. Tetapi kita mesti lihat juga reagen yang beredar ini sudah teruji oleh badan yang berwenang atau belum. Misalnya sudah di-approval oleh FDA, CDC atau CA. Nah, itu ya. Di samping itu juga walaupun sudah teruji, kita tetap harus melakukan uji sendiri untuk area Indonesia. Jadi bagaimana performance-nya di Indonesia. Ya, begitu Dr. Julia. Kalau di Indonesia sendiri dok, kita bisa nyatakan kalau itu aman dan bagus. Kalau sudah teruji oleh badan seperti apa? Ada badan khusus atau belum dok saat ini di Indonesia? Ya dari Kemenkes ya. Oh dari Kemenkes ya. Nanti mungkin menugaskan dari institusi yang ditunjuk seperti UI atau universitas negeri atau sentra-sentra pendidikan yang terkemuka untuk melakukan uji tersebut. Oke. Dok, terkait PCR test yang tadi dokter saya lupa atau ingat tapi dokter sempat mention itu sebagai golden standard. Yeah. Apakah PCR test sebagai golden standard dok? Ada kemungkinan mengalami false negatif atau false positif dok? Ada, ya tetap walaupun itu setiap pemeriksaan tuh nggak ada yang sempurna. Ya, saya bicara false positif aja ya, bisa karena kontaminan atau karena desain labnya yang kurang bagus, jadi aerosol mencemari spesimen yang negatif. Ya. Kemudian kalau false negatif, kemungkinannya mungkin virusnya tidak terdeteksi. Kenapa? Berhubungan dengan jenis spesimennya. Ya. Jenis spesimen kalau ngambilnya nggak benar, tidak terlatih sumber daya manusianya. Kemudian juga lokasi spesimen itu di setiap area berbeda. Yang tertinggi bronkoalveolar, lavase, dan ini berbahaya, ya jarang karena menimbulkan aerosol. Itu 92%. Kemudian nasosputum sekitar 72, kemudian nasofaring sekitar 63, orofaring 32. Dan di tinja itu di feses itu sekitar 29%. Jadi itu ya. Apalagi pertanyaan dok? Tadi yang terkait apa namanya false negatif, false positif ya. Dan mungkin dokter bisa share bagaimana tips-tips menghindari tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya bicara false negatif dulu ya. Kemungkinan lainnya itu ya. Jadi dari reagennya jadi target gennya ya kurang optimal, kemudian ekstraksinya tidak sempurna di pemisahannya, kemudian lagi-lagi di dalam pengerjaan itu human skillnya itu benar-benar di dalam pemeriksaan PCR ini nggak sembarangan kita asal nyomot, jadi harus memang SDM yang terlatih. Kemudian tadi kita bicara mengenai spesimen itu kan sudah dimasukkan ke
Sesudah diambil, kita masukkan ke dalam suatu media VTM, dan VTM ini harus stabil, ya. VTM stabil dan dia nanti penyimpanannya juga, kondisi VTM-nya harus baik, penyimpanannya setelah berada dalam VTM dan transportasi. Soalnya gampang, mudah sekali terurai, ya, terdegradasi, dan ini yang menyebabkan hasil negatif palsu. Jadi balik lagi yang saya tadi katakan mengenai kegunaan dari tes-tes tersebut, kita melihat dari kinetik perjalanan penyakit di mana pada tempat yang sebenarnya, ya. Jadi ada tempatnya. Walaupun nanti mereka akan saling melengkapi, ya. Saling melengkapi. Mungkin kalau tidak tersedia tes PCR atau antigen, kita bisa menggunakan tes antibody. Untuk maksudnya diagnostik tes ya, Dok? Ya. Oh, jadi itu tadi baru pertanyaan yang berikutnya pengen saya ajukan. Jadi kalau misalnya pada kondisi tertentu PCR tes itu sulit untuk ditemukan atau sulit ibaratnya untuk dilakukan, berarti kita bisa menggunakan antibody serologi tes khususnya yang kuantitatif untuk diagnostik? Iya, bisa. Ya, jadi yang kita gunakan, yang kebetulan Mika sudah miliki, ya. Jadi yang semi kuantitatif, jadi ada titer. Jadi sebagai alternatif, tapi dengan 2 kali pemeriksaan. Jadi awal dan selanjutnya dengan rentang waktu kurang lebih 2 minggu, ya 2 minggu. Jadi konvalesen kita lihat, jadi periode konvalesen. Oke, tadi sebelumnya kan dokter bilang kalau antibody itu di late phase. Berarti untuk diagnostik tes, kita bisa melakukan diagnostik dengan antibody serologi asalkan kita memberi selang 2 minggu. Berarti di awal fase dan di akhir fase, seperti itu, Dok? Iya. Oke, menarik sekali ya, Dok. Nah, terkait tadi, Dok, yang mungkin belum dijawab, masalah false negatif dan false positif itu, berarti saya melihat di sini tingkat kompleksitas yang diperlukan, keahlian di dalam melakukan PCR test itu sangat penting. Nah, dokter sendiri punya advice nggak? Gimana caranya kita itu menghindari hal-hal seperti ini? Jangan sampai kita sudah, maaf ya, bayar mahal atau apa, ternyata kita menemukan hal-hal seperti ini, false negatif atau false positif. Maksud saya di sini adalah, adakah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih provider-provider untuk melakukan tes PCR, Dok? Iya, balik lagi ya, kita pertama desain lab-nya. Kalau kita mau mempunyai suatu lab PCR itu akan disupervisi oleh badan yang berwenang, dalam hal ini di Indonesia ya Kemenkes, ya. Kemudian nanti dari expert yang kita punya, dari dokter penanggung jawab itu lihat, jadi dari reagennya sendiri, ya, reagen PCR-nya itu, reagen ekstraksinya, kemudian human skill-nya, jadi tenaganya itu harus terlatih. Jadi kita lihat target gen dari PCR yang digunakan itu, sebaiknya kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh WHO. Jadi ada beberapa gen yang untuk konfirmasi, ya. Berarti kalau saya tangkap di sini adalah kita harus pilih provider kesehatan yang memang sudah diakui oleh Kemenkes, ya, Dok, ya. Nah, Dok, terakhir sebelum saya menutup. Dokter. Jadi kitnya itu yang sudah teruji juga, sudah approved oleh Kemenkes, ya. Jadi kita harus benar-benar pay attention sama bagaimana lab itu didirikan dan bagaimana alat yang digunakan memang sudah diakui, ya, Dok. Oke, Dok, sebelum saya menutup pembahasan hari ini, ada pertanyaan terakhir yang jadi pertanyaan favorit dari peserta ILAKES hari ini. Mereka bertanya, apakah pemeriksaan terbaik yang digunakan untuk mengkonfirmasi kesembuhan pasien COVID-19 dan menyatakan pasien tersebut sudah tidak perlu melakukan isolasi lagi? Kenapa pertanyaan ini jadi favorit? Terkait karena dulu, Dok, seperti kita ketahui, untuk menyatakan satu pasien itu sembuh, mereka memerlukan pemeriksaan PCR test dan hasilnya harus negatif minimal sebanyak 2 kali berturut-turut. Nah, per tanggal 13 Juli 2020 kemarin, Kemenkes telah mengeluarkan satu acuan baru terkait pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, di mana para
saya maksudkan adalah para pasiennya yang sudah mengalami penyakit ini, baik yang dia tidak gejala ataupun dia bergejala ringan sampai sedang, tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR test lagi, cukup melakukan isolasi mandiri ditambah 3 hari bebas gejala. Menurut pendapat pribadi dokter, apa yang menjadi dasar sehingga keluar acuan baru ini? Dan apakah 3 hari itu dinilai sudah cukup aman, Dok, untuk kita bilang kalau misalnya pasien itu sudah sembuh total dan sudah bisa bebas dari isolasi? Pertama, saya jawab berdasarkan riset dulu ya. Jadi ada beberapa riset ya di Eropa maupun di Singapura ya. Jadi mereka membandingkan CT itu. Jadi, saya bicara CT dulu ya. Jadi kalau CT itu cycle threshold itu menunjukkan berapa kali dia melakukan cycle itu untuk mendeteksi adanya keberadaan virus. Jadi semakin cepat dia cycle-nya, jadi misalnya baru 20 kali dia itu, jadi itu semakin banyak. Kalau semakin tinggi cycle-nya, jadi dia melakukan amplifikasi terus sampai 40 kali, itu viral load-nya semakin sedikit, ya. Jadi bisa ditangkap ya, Dokter Yulia ya. Jadi penelitian ini mereka melakukan penelitian dengan jumlah cycle itu mereka bandingkan jadi pasien itu dengan kultur virusnya. Ini yang sulit ya, harus memiliki biosafety level 3 atau 4 ya, bahkan mungkin di China tuh 5 ya. Jadi dibandingkan pada cycle threshold yang rendah, itu keberadaan virusnya 100% ya, bisa tumbuh 100%. Kemudian pada penelitian tersebut pada cycle threshold di atas antara 33 dan 33 sampai 34 itu sudah tidak tumbuh. Dan ini bila dihubungkan dengan harinya pada 11 hari setelah perawatan. Oh, ya. Okay. Jadi, nah itu yang mendasari kenapa WHO memutuskan 10 hari untuk pasien dengan gejala plus 3 hari bebas gejala untuk rilis dari isolasi. Jadi analoginya seperti itu. Jadi basisnya berdasarkan cycle threshold di atas 35 atau di atas 40, tergantung dari kit yang digunakan masing-masing, karena akan berbeda. Tapi WHO tetap menganjurkan, jadi tiap lab itu harus mempunyai referensi sendiri, melakukan penelitian sendiri sampai di mana bahwa CT di mana CT berapa virusnya itu sudah tidak viable. Karena mungkin terkait perbedaan karakteristik tiap virus di tiap negara ya, Dok. Oke, menarik sekali ini. Jadi itu sekadar anjuran, tapi kita sendiri masing-masing negara harus menemukan the best nilai di mana CT-nya itu sudah mulai menurun. Apakah Indonesia sama dengan negara yang sebelumnya itu? Di mana, Dok? Maaf sebelumnya? Di Eropa atau di Singapura. Eropa ya, dia hari ke-10 ataukah malah berbeda, lebih pendek atau mungkin lebih panjang ya. Oke. Tapi itu tidak kaku ya. Ya, jadi di WHO memutuskan gitu karena mungkin keberadaan kemampuan, karena Dokter Julia tahu ya PCR itu agak mahal ya. Iya, mahal sekali. Nah, jadi kemampuan, jadi finance, jadi tiap individu yang sakit ya. Tapi sebenarnya WHO tidak melarang juga kalau mau untuk kriteria 2 kali negatif untuk melepaskan pasien itu dari rumah sakit ya. Untuk rilis dari rumah sakit atau ruang isolasi. Oke, menarik sekali. Dokter, luar biasa sekali penjelasan hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami hari ini. Jadi para peserta ILAKES hari ini, demikianlah penjelasan dan pembahasan ILAKES hari ini mengenai Implementing Wise Decision in COVID-19 Test. Saya Dr. Julia undur diri, salam semangat, tetap sehat, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Saya kembalikan kepada Andy di studio. Terima kasih. Terima kasih Dr. Julia dan Dr. Jiwan untuk diskusinya yang sangat bermanfaat.
Kalau boleh saya kaitkan dengan tema kita hari ini mengenai implementing wise decisions in COVID-19 test, saya dapat menyimpulkan bahwa suatu implementasi bijak keputusan pemilihan tes COVID-19 hanya dapat dilakukan apabila kita memahami dengan baik karakter perjalanan penyakit COVID-19, di mana waktu penentuan fase perjalanan penyakit akan sangat berpengaruh kepada pemilihan tes yang terbaik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dan keilmuan di dalam menetapkan hal ini. Selain itu, PCR test yang merupakan golden standard, kita tetap harus ingat bahwa tes-tes yang lain juga memiliki peranan yang penting, mengingat keterbatasan jumlah provider yang dapat melakukan PCR test dan tingginya biaya tes ini dibandingkan tes-tes lainnya. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika kita tetap menggunakan seluruh tes-tes ini menurut tujuan akhir masing-masing tes dengan tetap memperhatikan standar, protokol, dan panduan yang ada. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab di dalam acara hari ini, jangan khawatir karena kami akan langsung menjawab pertanyaan Anda ke email Anda masing-masing. Oke, sekarang adalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Saya akan mengumumkan 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik dari mitra keluarga Bintaro. Selamat saya ucapkan kepada Dr. Anhar dari Puskesmas Pulau Panggang, Dr. Victor Sitorus dari Rumah Sakit Pondok Indah, Dr. Hartati Kurniadi dari Santa Laurencia, Dr. Monika Pusvasari dari Rumah Sakit Ukrida, dan Dr. Arifianto dari RSUD Pasar Rebo. Anda akan dihubungi via email oleh tim dari mitra keluarga setelah acara ini berakhir. Demikian acara kita hari ini. Saya mewakili seluruh penyelenggara, berharap agar acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. ILA selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan konsep yang inovatif dan interaktif. Akhir kata, saya Andi Stefano mohon pamit. Salam sehat, tetap semangat, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Sesuai anjuran pemerintah, sebaiknya di rumah saja. Tapi apabila Anda memiliki masalah kesehatan yang harus ditangani, datanglah ke mitra keluarga Bintaro, jangan menunggu semakin parah.
Halo, saya Dr. Margareta Silvia Yolanda, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro, karena kami selalu mengutamakan keselamatan pasien-pasien kami dan memberikan pelayanan terbaik kami dengan memisahkan pasien-pasien infeksi dan non-infeksi. Jadi jangan takut untuk berobat. Halo Sobat Mika, perkenalkan nama saya Dr. Dennis William Pratama, spesialis bedah. Saya adalah dokter bedah yang bertugas di Mitra Keluarga Bintaro. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, pelayanan bedah dan kamar operasi kami tetap berjalan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien-pasien kami dari infeksi-infeksi yang berbahaya. Untuk pelayanan kasus-kasus emergensi atau pelayanan kasus-kasus yang membutuhkan penanganan bedah segera, kami tetap membuka pelayanan seperti biasa dengan tentunya melakukan screening pada pasien-pasien kami, yaitu dengan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan ronsen torak, dan juga screening PCR ataupun rapid test yang akan dilakukan pemisahan antara pasien yang berisiko dan tidak berisiko. Segera konsultasikan penyakit Anda di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro dengan spesialis-spesialis kami, karena kesehatan Anda adalah prioritas kami. Periksakan diri Anda sedini mungkin. Kamu siap!